udah jumper sebelahnya, jangan langsung ke mesin kayak gini, jangan. Kita pakai termostat buat ngatur suhu panasnya ke atas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue kedatangan alat konversi. Bongkar dulu bautnya, ini baut buka. Kita cek. Nah, ini dia nih. Ini kalau alat sederhana kayak gini, nggak ada timer, nggak ada termostat. Ini dipastikan ini kalau alat konversi kayak gini panasnya overheat nih. Yang pertama, boros penbel, cepat putus. Yang kedua, lebih parah lagi, banyak dari mesinnya yang meleleh dalemannya, entah itu pintunya, cover modulnya. Lebih parah lagi, kabel-kabelnya bisa kebakar. Untuk itu gue akan modif ini alat, jadi kita pakein timer dan termostat. Kalau ini simple banget, cuma ada solenoid, coil untuk pematiknya, kabelnya aja tuh disatu-satuin gini. Oke, gue bongkar dulu. Nanti kalau sudah jadi sambil gue jelaskan jalur-jalur semuanya dan alat-alat apa aja, agar mesin pengeringnya tuh lebih awet, panasnya nggak overheat. Barang-barang yang dibutuhkan: timer, soket, selang tahan panas, kabel, sekun, ini sekun, sama kita pakai 2 termostat. Ini alat konversi yang sudah gue tambahin beberapa alat. Ya, di sini gue akan jelasin sampai jalur-jalurnya. Jadi diperhatikan ya, orang awam juga pasti bisa masangnya dan bongkarnya. Yang pertama, ini dari kabel pematik. Ada 2 nih, 2 kabel nih, masuk ke coil. Nih, yang satu di sini, satu lagi di sini. Ini bolak-balik nggak apa-apa ini ya, karena yang satu masa, yang satu pematiknya tuh bolak-balik nggak apa-apa, karena kan di sini dia pakai 2 kabel. Lanjut dari input masuknya, ini ada 2 kabel nih, ada 2 kabel. Dia masuk ke soket timer. Nih, soket timer kan nih, pasangnya di yang bagian bawah sini ya. Nih, bagian bawah sini nih, 2 kabel ini jalurnya ke sini, tuh ya. Kedua ini bolak-balik juga nggak apa-apa. Lanjut lagi, masih di baliknya soket timer. Kabel, 2 kabel nih dari solenoid ini masuk ke sini nih, soket sini nih, yang atas nih ya. 1 kabel
ke sini atas, jumper lagi ke bawahnya, dan satu kabel lagi dari solenoid sama ke atas sini, jumper ke bawahnya, dan ini bebas. Ini untuk nanti ke mesin pengeringnya. Dan kalau yang di satunya ini nih, ini bisa aja langsung ke pengering juga sama bisa, tapi gue di sini mau ngatur pakai termostat agar tidak terlalu overheat. Jadi dari sini nih, kabel yang ini gue naikin dulu ke atas sini, termostat sini masuk sini, soket termostat kan 2 soketnya ya, lanjut atasnya masuk lagi jalur kemari, naik ke atas termostat juga nih ya. Kan di sini masih kosong nih satu soket termostat nih. Nah dari sini kabel satu soket termostat pasang lagi kemari jalurnya kayak gini, baru bebas ke mesin ini kayak gitu. Jadi kan setiap alat konversi itu keluar 2 kabel ya, ini tetap keluar 2 kabel, ini. Jadi tinggal masang ke mesinnya. Dan fungsi termostat, apabila di sini api udah panas, di sini termostat gua pasang 75 derajat nih yang di sini nih. Nah, kalau yang di atasnya gua pasang 125 derajat. Dan kabelnya juga ini gue kasih penahan panas, selang penahan panas tadi yang bahan-bahan di awal video, karena untuk melindungi di sini kan pasti dia panas nih, makanya di sini gue pasang 75 derajat karena untuk melindungi kabel-kabel ini. Kalau kabel coil sih tebel, dia kuat, gue rasa nggak perlu pakai ini. Tapi kalau mau pakai penahan panas lebih bagus lagi. Dan di sini, di atas sini termostatnya 125 derajat ini. Kalau api besar, jadi kan dia otomatis mati sendiri. Dan ini di sini fungsi timer itu dia begitu hidup nyala kan percikan api tek 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 tek. Jadi dia 10 detik percikan api tek 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 tek. Pasti kan gas di sini nih, pematiknya mercikin api di sini, gas sudah nyala nih api nih. Setelah 10 detik api sudah nyala, kebanyakan kan kalau nggak pakai timer masih terus dia ngikutin mesin tek 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 tek. Nah di sini fungsinya dia matiin pematik apinya, tek, tapi api masih nyala gitu, karena biar pematiknya awet juga kalau pakai timer, jadi nggak nyala terus dia. Udah paham belum jalurnya? Oke, gue jelasin sekali lagi nih jalurnya ya. Kalau jalurnya dari bawah deh, dari bawah. Nih, ini soket timer. Patokannya soketnya tuh pas ada pentolan ini nih, ada kesininya nih. Ya, patokannya. Kabel solenoid 2 masuk ke sini. 1, jumper ke bawahnya 1, yang sebelahnya juga
satu, sini jumper ke bawahnya satu, bebasin ke sini satu. Ini untuk mesin laundrynya. Yang dari sini udah jumper sebelahnya, jangan langsung ke mesin kayak gini, jangan. Kita pakai termostat buat ngatur suhu panasnya. Ke atas dulu. Nih. Ke sini termostat. Soket bawah. Soket atasnya sambung lagi ke atas. Nyambung lagi dari atas ke bawah lagi. Baru ke mesinnya. Ke mesin pengeringnya. Ini termostat yang bawah 75 derajat gua pasang, yang atas 125 derajat. Untuk soket belakangnya dari timer ini 2 kabel nih masuk ke kuil tuh. Ini bolak-balik nggak apa-apa nih, nggak apa-apa bolak-balik masuk ke kuil, dan dari kuil keluar 2 kabel lagi. Ini sebetulnya 2 kabel itu satu massa, satu pematiknya, karena keluar dari kuil 2 kabel nih ya, yang satu massa, satu pematik. Karena di sini ada 2 kabel pematik sama massanya, jadi masuknya kemari, bolak-balik juga nggak apa-apa nih, kayak gitu. Paham belum? Paham lah, perhatikan videonya. Dan oh iya, kalau ada yang bertanya kenapa di sini dipasang 2 termostat, jadi kita nggak harus ngandelin termostat dari mesinnya aja, dari alat konversinya juga kita harus kontrol juga, jangan loss. Kalau loss itu udah dipastikan itu mesin banyak bermasalah. Satu, yang tadi sering ganti pendel, pintu-pintunya meleleh, modulnya juga pada meleleh, kabel-kabelnya parah yang terbakar. Dan terakhir ini penutupnya, ini di sini kita bolongin nih. Ini dibolongin, digetok aja juga bisa ini. Pakai obeng apa pakai apalah. Karena dia nutup, nanti kan gini, nutup. Nah, kabelnya ini kita copot dulu. Nih, copot. Masukin kemari, pasang, tutup, pasang lagi di situ, kayak gitu. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita mau rubah